Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi live class hari ini di mata pelajaran fisika bersama Kak Majid dengan materi dinamika gerak translasi 1, jenis-jenis gaya, dan hukum Newton. Kepada Kak Majid, dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekolah Smith semuanya, alhamdulillah kita ketemu lagi untuk semangat lagi dalam belajar persiapan UTBK dan mengajar lulus di PTN impian masing-masing gitu ya. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita sudah berkumpul masih sedikit, masih 31 orang ya, sudah alhamdulillah. Jadi hari ini teman-teman, setelah kemarin teman-teman membahas dua materi yang sangat penting di UTBK ya. Ada yang bab pertama yang sudah kita bahas tentang kinematika gerak lurus. Yang kedua tentang listrik dinamis arus searah. Hari ini kita akan move on menuju ke bab yang sangat-sangat penting teman-teman. Sangat-sangat penting kenapa? Karena bab ini sangat besar kemungkinannya untuk keluar di ujian masuk PTN. Ya, dari sepanjang seperti yang kakak bicarakan, sepanjang kakak melihat soal dari mulai tahun 2004 sampai tahun ini, baru sampai tahun lalu ya, baru tahun kemarin saja, tahun 2021 bab ini tidak keluar di ujian masuk PTN. Baru tahun kemarin saja. Jadi tahun kemarin itu memang anomali ya, karena memang jumlah soalnya sangat sedikit. 13 soal ya, dibandingkan tahun-tahun biasanya kita 15 soal, bahkan tahun 2019 itu satu subtes fisika itu keluarnya 20 soal. Tahun kemarin hanya 13 soal khusus untuk fisika, sedikit sekali. Jadi memang peluang ketemunya, frekuensi harapannya memang cukup kecil ya. Tapi tidak apa-apa, ini tidak mengurangi kemungkinan untuk mungkin keluar di UTBK di penyelenggaraan berikutnya tahun 2022. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang dinamika gerak lurus. Seperti yang tadi Kak Alia sampaikan ya teman-teman ya. Jadi apa itu dinamika gerak lurus? Teman-teman, sejak dulu para manusia itu sudah bisa memperhitungkan bagaimana benda bergerak. Contohnya kalau teman-teman lihat film-film gitu ya, contohnya kayak yang dulu banget itu seperti perang-perang Yunani dan seterusnya. Mereka itu sudah bisa memperkirakan ketika sebuah proyektil dilemparkan, maka dia akan menempuh jarak sekian, tingginya sekian, kecepatannya sekian. Mereka sudah tahu. Mereka sudah memahami tentang kinematika sejak zaman dulu sekali. Tetapi hal itu tidak bisa menjawab mengapa benda bergerak seperti itu. Jadi mereka hanya tahu bagaimana benda bergerak, tapi mereka belum tahu mengapa benda bergerak seperti itu. Baru pertanyaan itu terjawab baru di tahun 1600-an saat Newton mengeluarkan buku yang namanya Il Principia yang menjelaskan tentang gerak benda, mulai dari benda yang sangat kecil hingga alam semesta seperti itu. Kita akan lebih fokus untuk membahas tentang bagaimana benda bergerak, dan seperti biasa kakak akan tampilkan beberapa soal pemanasan dulu. Kepencet yang ini. Nah, yang ini. Seperti biasa, kakak akan tampilkan soal-soal pemanasan. Ada 3 soal pemanasan. Nanti teman-teman coba dicatat dulu jawabannya, nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa. Baru nanti di soal nomor 3, kalau sudah selesai, silahkan private chat kakak untuk melihat jawaban yang sudah teman-teman kumpulkan. Gitu ya. Setiap soal kakak beri waktu 45 detik. 1, 2, 3, mulai dari sekarang. Oke, silahkan coba dilihat soal pemanasan nomor 1. Yang mana, ayo? Oke. Maaf, mencet. Nah, yang ini. Nah, oke. Masih gampang tentang gaya. Nah, mana yang merupakan perubahan? Nah, perubahan yang mana, ayo? Catat dulu ya. Nanti kalau sudah selesai nomor 1, kita lanjut di nomor 2 dulu. Nanti aja ngirimnya, santai, nanti aja. Terus nanti ngirimnya harus ada nomornya ya. Nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa. Nanti aja ya, yang barusan mengirimkan, nanti tolong dikirimkan lagi ya.
Ups, kita lanjutin di soal nomor 2. Lanjutin di soal nomor 2. Silakan, soal nomor 2. Tadi soal nomor 1 tentang perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh gaya. Yang soal nomor 2. Nah, yang mana yang bernilai berbeda antara gaya berat dan gaya normal? Yang mana yang berbeda? Oke. Tuh, nanti aja ngirimnya. Jangan per soal dikirimin ke Kak, nanti aja ya, terakhir ya. Under 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Kita lanjutin di soal terakhir, soal nomor 3. Yang sudah selesai, silahkan dikirimkan private chat ke Kakak. Oke? Yang sudah selesai, kirimin soal nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa. Oke. Oke, Syafa, jawabannya sudah masuk. Terima kasih. Yang lainnya? Nanti soal-soal itu nanti insya Allah akan kita bahas semuanya. Oke? Eugene masuk, Rafika masuk, Afid Diana, alhamdulillah jawabannya sudah masuk. Bahkan soal nomor 1 aja jawabannya macam-macam ternyata. Wahid, terima kasih jawabannya sudah masuk. Farid juga jawabannya sudah masuk. Bahkan nomor 1 jawabannya macam-macam. Saya kira nomor 1 sudah saling sepakat semua. Berarti nanti kakak akan pelan-pelan di bagian awal-awal ya. Najwa, Widya, Zahra, Hanifah, Mutiara, Adika. Alhamdulillah jawabannya masing-masing sudah masuk ke kakak. Jadi kita akan coba membahas dari soal-soal yang tadi ya. Terutama di bagian yang kita sebut sebagai gaya. Jadi sesuai dengan cerita kakak tadi. Ketika orang-orang zaman dahulu sudah memikirkan bagaimana benda bergerak, mereka belum memikirkan kenapa benda itu bisa bergerak seperti itu. Nah, kenapanya itu dijawab oleh besaran yang namanya gaya. Jadi gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang memberikan perubahan-perubahan kepada benda. Apa saja perubahannya? Yang pertama perubahan posisi ya. Jadi kalau kita gambarkan perubahan posisi seperti orang yang sedang mendorong mobil mogok. Jadi ya mobilnya mogok terus didorong oleh beberapa orang ya, sehingga posisi mobil tersebut bisa berubah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sepakat ya? Yang kedua adalah perubahan dari sisi kecepatan. Nah, kecepatan itu apa? Kecepatan itu adalah besaran vektor, di mana dia memiliki 2 komponen, yaitu nilai dan arah, gitu kan? Nah, nilai itu dalam sebuah kecepatan karena dia hanya memiliki nilai. Merubah kelajuannya, berarti dipercepat ya, gas gitu ya. Sekaligus merubah arah dari bola tersebut. Jadi, merubah kecepatan itu artinya merubah nilai dari kelajuannya, sekaligus merubah arahnya. Gitu ya. Dan yang terakhir, gaya juga bisa memberikan perubahan bentuk. Ini yang kita sebut sebagai deformasi. Gitu ya. Nah, deformasi. Artinya, ketika kita memberikan sebuah gaya, bentuk dari benda itu bisa berubah. Ya, contohnya kalau digambar di sini penggunaan malam. Bahasa Indonesianya malam itu apa ya? Kalau di tempat kakak dulu di Surabaya namanya malam ya. Namanya malam. Kakak lupa kalau di bahasa Indonesianya namanya apa. Ya kira-kira kayak gitu ya. Yang dibentuk-bentuk gitu ya. Nah, itu. Jadi itu merupakan gaya yang merubah bentuk gitu ya. Ya, Safa. Plastisin, betul plastisin. Nah, plastisin betul. Jadi, lilin. Ya, lilin boleh lah lilin ya. Plastisin, lilin itu adalah mainan kita ya dengan memberikan gaya, maka bentuk benda itu bisa berubah. Maka kita bisa menilai soal nomor 1. Jawabannya apa? Soal nomor 1. Ayo kita lihat. Di bawah ini adalah perubahan yang diakibatkan oleh gaya, yaitu kecuali ya. Ada kecualinya. Nomor 1, perubahan posisi. Betul. Perubahan arah. Betul. Perubahan kelajuan. Betul. Jadi yang mana yang salah?
4 saja. Jawabannya yang D ya. Banyak sekali yang menjawab A. Ya, nggak lihat kecualinya, Kak. Ya, jadi memang ketika teman-teman melihat sebuah soal, pastikan teman-teman meresapi soal itu sepenuhnya. Jangan langsung asal, sabar, sabar ya. Jawaban teman-teman memikirkan pertanyaan ini sudah tepat, tapi menjawabnya juga harus berhati-hati. Iya, kecualinya ini harus dilihat. Ya, jadi merubah perubahan posisi betul, merubah perubahan arah betul, merubah perubahan kelajuan juga betul. Jadi kecuali merubah massa, karena massa itu dia nilainya selalu konstan. Nilainya selalu konstan dan dia ada hukum kekalahan massa, seperti halnya yang teman-teman pelajari di kimia. Di fisika juga sama, massanya tetap. Gitu ya. Mantap. Nah, pada gaya itu satuannya adalah Newton, seperti halnya penemunya Newton gitu ya. Jadi kalau kalian memiliki sebuah penemuan yang sangat bermanfaat kepada ilmu pengetahuan, maka nama kalian bisa diabadikan di alam semesta. Contohnya Newton menemukan formulasi tentang gerak, maka nama Newton diabadikan menjadi nama satuan. Seperti halnya orang di Indonesia ada juga yang punya yang namanya diabadikan di alam semesta. Contohnya presiden kita salah satunya Pak Habibie itu punya yang namanya faktor Habibie di pesawat terbang kalau nggak salah. Gitu ya. Terus ada beberapa nama yang memang diabadikan sebagai nama benda alam semesta. Contohnya kayak beberapa nama dari Indonesia seperti nama-nama astronom dari Indonesia itu namanya dijadikan nama asteroid. Keren banget kan ya? Nah, jadi teman-teman ketika teman-teman bisa memberikan sumbangsih yang sangat berharga, maka nama kalian akan diabadikan. Seperti Newton ini. Nah, 1 Newton itu apa? 1 Newton itu setara dengan 1 kilogram meter per detik kuadrat. Maka dari satuan ini, teman-teman bisa langsung tahu dimensinya gaya. Apa ayo dimensinya gaya? Dimensi itu kalau M itu massa, L itu panjang, T itu waktu, theta itu suhu. Nah, teman-teman tahu nggak dimensinya gaya itu apa? Tulis di kolom chat. Tulis di kolom chat. Dimensi gaya itu apa? Soalnya dimensi itu keluar ya di UTBK tahun 2019. Walaupun tidak selalu keluar, dia termasuknya jarang, tapi teman-teman juga harus paham. Nah, betul, mantap. Kilogram itu adalah dimensinya massa. Ya, kilogram itu kan satuan. Satuannya apa? Massa. Massa itu dimensinya apa? M besar. Meter. Meter itu adalah satuan dari panjang. Maka dimensi dari panjang itu apa? L, length, ya kan? L. Sedangkan sekon itu adalah satuan dari waktu. Jadi dimensinya adalah T. Tapi karena di sini sekonnya itu per, maka pangkatnya jadi minus. Nah, jadi T pangkat min 2. Betul banget. Adam, Nabila, Ferry, sama Marsetia. Betul banget. Jadi teman-teman memahami besaran dari gaya, satuannya, dan dimensinya. Jelas ya teman-teman ya tentang gaya ya. Nah, maka kita akan mempelajari jenis-jenis gaya. Dan karena gaya itu adalah besaran vektor, maka kita akan mempelajari gaya tersebut dilihat dari arahnya dan berapa nilainya. Ayo kita lihat ada gaya apa saja. Yang pertama adalah gaya berat. Simbolnya adalah W karena nama lain dari weight. Gitu kan? Jadi ini adalah gaya berat. Teman-teman harus bisa membedakan antara massa dengan berat. Massa itu adalah besaran pokok yang satuannya kilogram. Sedangkan berat itu adalah gaya. Gaya akibat apa? Gaya akibat tarikan oleh bumi yang kita sebut sebagai gaya gravitasi. Jadi gaya gravitasi itu gaya apa sih? Gaya tarik antara dua massa. Nah, gaya berat ini adalah gaya gravitasi bumi. Arahnya kemana? Arahnya selalu menuju ke pusat bumi. Relatif terhadap kita yang sedang berdiri di di permukaan bumi, maka pusat bumi itu selalu ke bawah. Gitu ya. Arah gaya berat selalu ke bawah. Kalau kita diputar Kak, kepalanya di bawah, tetap kita akan merasakan gaya gravitasi arahnya selalu ke bawah. Kenapa? Karena manusia memiliki pusat keseimbangan yang ada di telinga ya, teman-teman tahu ya. Nah, morfologi telinga di dalamnya itu ada kayak
3 buah setengah lingkaran. Itu menunjukkan pusat keseimbangan. Sehingga walaupun kita diputar-putar kayak gimana, kita bisa ngerasain pusat tarikan bumi kemana. Jelas ya? Jadi yang namanya gaya berat, arahnya selalu ke bawah. Selalu ke bawah. Ini harus di bold, di stabilo. Ya sudah, saya stabilo ya. Selalu ke bawah. Nah, berapa besarnya? Ini besarnya ya. Besarnya adalah M kali G. M itu adalah masanya, satuannya adalah kilogram. Sedangkan G itu adalah percepatan gravitasi. Berapa percepatan gravitasi nilainya? Teman-teman sudah hafal, nilai G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Artinya, massa dan berat itu nilainya berbeda. Jadi, teman-teman harus paham bedanya massa dengan berat. Ya, massa satuannya kilogram, berat satuannya newton. Selisihnya 10 kalinya. Walaupun teman-teman sekarang sudah paham, tapi ya jangan terlalu strict lah menggunakan massa dan berat ya. Bu, beli gula berapa, Neng? Beli gula 20 newton gitu ya. Nanti kalian akan diberikan gula 1 karung nanti. Jadi ya bolehlah nanti kalau di kehidupan sehari-hari bolehlah massa itu sama dengan berat, boleh aja. Tapi ketika dalam forum akademik seperti ini, nah teman-teman tahu bedanya massa dan berat. Jelas ya? Maka oh iya, kalau 9,8 itu memang nilai aslinya. Nilai aslinya percepatan gravitasi itu memang 9,8. Lebih tepatnya berapa? 9,8275. Angka aslinya seperti itu. Tapi untuk mempermudah perhitungan, seandainya angka G-nya tidak diberikan tidak diinformasikan di soal, ambil aja G-nya 10 ya, untuk memudahkan hidup kalian. Bukan, untuk mempermudah kalian dalam mengerjakan soal, gitu ya. Oke, sekarang coba tebak ke arah mana gaya beratnya kalau kakak punya benda seperti ini. Ke arah mana gaya beratnya? Tulis di kolom chat. Atas, kanan, bawah, kiri, depan, belakang. Tulis di kolom chat. Arah gaya beratnya kemana? Ayo. Ya ke bawah. Namanya gaya berat, dia selalu ke bawah. Selalu. Oke, kalau bendanya seperti itu. Kalau bendanya ini, ayo gaya beratnya kemana? Ayo. Tulis di kolom chat. Kemana gaya beratnya? Ya ke bawah juga. Ya ke bawah juga. Kalau nempel di dinding, diam-diam merayap, arahnya kemana? Ya ke bawah, betul juga. Ya ke bawah. Ya ini juga pasti ke bawah. Itu yang namanya gaya berat, teman-teman. Jadi gaya berat itu adalah gaya yang pertama kali kita tembak. Yang pertama kali kita tentukan ketika kita mau menguraikan gaya. Jadi gaya berat itu arahnya selalu ke bawah. Semua benda yang memiliki massa pasti memiliki gaya berat, arahnya ke bawah. Nilainya berapa? M kali G. Gampang kan untuk gaya berat kan? Jadi ketika ada sebuah benda, yang kita uraikan pertama kali gaya beratnya. Jelas ya? Gampang. Oke, mantap. Sekarang kita coba lihat gaya yang lain. Kalau gaya berat tadi adalah gaya akibat tarik bumi, ada gaya lain. Ya, gaya lainnya adalah gaya normal namanya. Apa itu gaya normal? Gaya normal itu adalah gaya sentuhan. Jadi, benda yang menyentuh permukaan itu pasti mengalami gaya normal. Jadi gaya normal itu terjadi ketika dia bersentuhan. Gitu ya. Nah, ke arah mana? Arah gaya normalnya. Arahnya selalu tegak lurus permukaannya. Harus tegak lurus. Contoh, kita melihat di sini ada jam beker. Jam beker itu ketika ditimbang dia punya gaya berat, ya kan? Gaya beratnya kemana? Ke bawah, jelas, gampang. Nah, gaya jam beker ini dia nempel ke permukaan. Mana permukaannya? Permukaan yang ini kan? Tuh, dia ada di permukaan meja. Dia nempel di permukaan meja sehingga gaya normalnya kemana? Dari permukaan itu tarik garis tegak lurus permukaannya. Nah, akhirnya jadi deh ini gaya normalnya. Tuh, gaya normalnya tegak lurus dengan permukaan. Oh, jangan pakai yang ini. Nah, pakai yang ini. Nah, tegak lurus kan? Tuh, jadi gaya normal itu gaya yang ditimbulkan karena benda itu menempel di permukaan. Arahnya kemana? Arahnya selalu tegak lurus dengan permukaan. Berapa besar gaya normal? N sama dengan apa rumusnya? Nah, rumusnya ini bergantung kepada posisinya sistem. Jadi sistemnya berada di posisi yang mana-mana aja, itu nilainya bisa berbeda. Oke, sekarang kakak akan menanyakan hal yang sama tentang gaya normal.
Pertanyaannya, untuk benda ini, gaya normalnya arahnya kemana? Tulis di kolom chat. Tulis di kolom chat. Arahnya kemana gaya normalnya? Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang? Iya, salah semua ya. Hanya ada satu yang benar. Jawabannya yang benar adalah Zahra dan Naswa. Ini tidak ada gaya normalnya. 0. Kenapa? Ya, karena nggak ada permukaannya. Jadi benda yang tidak sedang menempel di permukaan, gaya normalnya 0. Contohnya pesawat terbang, terus burung yang sedang terbang, pokoknya nggak nempel dengan permukaan, dia gaya normalnya 0. Ya, jadi gaya normal itu muncul karena ada sentuhan dengan permukaan. Baru yang kalian sebut permukaannya ada gaya normal ke atas itu kalau kita deskripsikan seperti ini. Baru kalau ini gaya normalnya kemana? Nah, ketika sudah ada permukaannya ya, ketika sudah ada permukaannya baru dia tegak lurus dengan permukaannya. Oh, gaya normalnya ke atas. Jelas ya teman-teman ya? Pokoknya kalau dia nggak nempel kemana-mana, ya gaya normalnya 0. Jelas? Nah, kalau yang ini gaya normalnya kemana? Mana? Nah, oke. Fadlan masuk. Wahid masuk. Gaya normalnya arahnya kemana dulu? Nilainya nanti kita bicarakan. Nah, dia bukan ke kiri atau bukan ke atas, tapi ke kiri atas. Jadi kalau dibilang ke kiri kayak gini dong. Enggak, bukan. Kalau ke atas, bukan juga, bukan ke atas ini. Tapi miring ke kiri atasnya. Gimana cara menentukannya? Lihat dulu permukaannya. Oh, permukaannya yang hitam ini kan. Nah, berarti dia tegak lurus dari permukaan itu ke arah benda, ke kiri atas. Oke? Nah, itu bukan ke kanan, itu ke kiri atas. Ke kiri atas ya arahnya ya, gaya normalnya ya. Permukaannya miringnya ke kanan atas permukaannya. Tapi gaya normalnya ke kiri atas. Ya. Mantap, serong kiri atas. Tapi kalau kayak cicak, diam di dinding, diam-diam merayap. Arahnya kemana? Gampang dong. Betul. Nah, kalau ini arah gayanya ke kiri. Mantap, mantap, mantap. Cocok banget. Kalau menggantung seperti lampu. Nah, arah gaya normalnya kemana? Gampang ya. Tegak lurus dengan permukaannya. Sampai sini jelas ya teman-teman ya. Nah, maka karena sistem yang berbeda-beda menyebabkan gaya normal yang berbeda-beda, maka ini bisa digunakan untuk menjawab soal kedua yang tadi. Ya, coba kita lihat soal yang kedua yang tadi. Nah, yang mana yang merupakan gaya berat dan gaya normalnya bernilai berbeda? Mana yang bernilai berbeda, ya kan? Ayo kita cek dari soal nomor 1. Gaya beratnya ke bawah, ya kan? Gaya normalnya miring ke kiri atas. Maka ini nilainya pasti berbeda. N-nya tidak sama dengan W, gitu kan? Berapa dong N-nya? Nanti kita akan coba uraikan nanti ya. Nanti akan kita coba uraikan menggunakan hukum Newton. Poin 2 juga, N-nya ke bawah, W-nya juga ke bawah. Apakah N-nya sama dengan W? Pasti nggak bisa. Pasti nggak bisa. Kenapa? Karena ketika benda itu diam, maka sigma F-nya sama dengan 0 ya. Sigma F-nya sama dengan 0. Maka di sini N ditambah W sama dengan 0, maka N-nya sama dengan min W. Nah, N-nya tidak sama dengan W. Jadi selain poin 1 betul, poin 2 juga betul. Ya. Poin 3 gimana poin 3? Ini W-nya, ini N-nya ya pasti berbeda. Nah, yang sama yang mana yang sama? Poin nomor 4 ya. Poin nomor 4, lihat. W-nya ke bawah, N-nya ke atas. Nah, dia diem. Sigma F-nya sama dengan 0, N min W sama dengan 0, N-nya sama dengan W. Ya, jadi yang mana yang berbeda? 1 betul, 2 betul, 3 betul. Jawabannya yang A. Ya, untuk soal nomor 2. Berat, arahnya selalu ke bawah. Besarnya. Kita coba akan melihat gaya yang lainnya. Ada gaya apa lagi? Namanya gaya tegang tali. Simbolnya T, tapi T ini bukan karena nama tali ya. Tali T, bukan. Namanya adalah tension. Nah, jadi gaya tegang tali simbolnya T itu dari kata tension. Nah, jadi
gaya tegang tali ini timbul karena adanya tali yang tegang. Jadi harus ada talinya dan harus tegang. Jelas dong? Apa harus tali? Ya nggak harus. Pokoknya yang bentuknya seperti tali. Boleh senar, dawai, kawat, rantai. Ya kira-kira seperti itulah. Ya. Jadi harus ada talinya. Pertanyaannya, arahnya kemana? Ini. Nah, gaya tegang tali itu arahnya selalu menjauhi benda. Jadi ketika teman-teman ketemu sebuah tali, maka arah gaya tegang talinya kemana? Menjauhi bendanya. Oke, sekarang coba lihat. Kakak punya gambar sebuah kereta kuda. Kereta keledai. Kereta keledai. Oke, delman gitu ya. Maka delman ini ada tali yang menghubungkan antara keretanya dengan delmannya. Dengan keledainya. Lihat, keretanya di kiri, tengah-tengahnya ada tali, di kanannya ada keledai. Pertanyaannya, ke arah mana gaya tegang talinya? Ke atas, ke kiri, ke kanan, atau ke bawah? Tulis di kolom chat. Tulis di kolom chat. Ke arah mana gaya tegang talinya? Ayo coba. Oke, sip. Rata-rata menjawab ke kiri rata-rata. Rata-rata menjawab ke kiri gaya tegang talinya. Oke, ada yang beda, Kaiser 0 bilangnya. Kan bukan ngomongin geraknya ini. Jadi mau dia diam, mau dia bergerak, dia selalu punya gaya tegang tali, Kaiser. Jadi gaya tegang talinya nanti ketika talinya tegang pasti positif. Arahnya kemana? Arahnya kanan atau kiri? Oke, rata-rata menjawab ke kiri, rata-rata. Apakah betul? Apakah betul? Lihat dulu. Mana yang kita tinjau sebagai benda? Kalau kita bilang kereta adalah bendanya, maka di tali ini dia harus menjauhi bendanya. Bendanya apa bendanya? Bendanya kereta. Oh ya sudah. Karena bendanya kereta, maka dia harus menjauhi kereta. Maka arah gaya tegang talinya akan ke kanan. Gitu. Tapi kalau kita meninjau keledainya sebagai benda, maka gaya tegang talinya bukan ke kanan, tapi justru menjauhi si keledai. Berarti arahnya ke kiri. Nah, gitu ya. Jadi gaya tegang talinya itu selalu menjauhi bendanya. Tergantung perspektif mana yang kalian pakai. Apakah keretanya yang sebagai benda atau keledainya yang sebagai benda. Nah, gaya tegang tali dari keledai maupun gaya tegang tali dari kereta nilainya sama. Jadi arahnya tergantung bendanya. Jadi kalau bendanya dua-duanya kereta maupun keledai, ya gaya tegang talinya ada dua. Gaya tegang tali yang arahnya ke kanan, ini punyanya gaya tegang tali karena si kereta, dan gaya tegang tali yang arahnya ke kiri. Gaya tegang tali yang dari keledai. Jelas teman-teman? Ada dua jawabannya. Jadi yang tadi menjawab ke kiri, itu karena teman-teman menjawab keledai adalah bendanya. Sedangkan yang menjawab gaya tegang tali ke kanan, itu karena keretanya sebagai benda. Jadi kalau bendanya dua-duanya, ya gaya tegang talinya dua. Jelas teman-teman ya? Mantap. Jadi kemungkinannya jadi jawabannya ada dua kemungkinan. Iya. Jadi tergantung kita melihatnya dari perspektif yang mana. Jadi kalau kita ditanya gaya tegang talinya kemana? Ya sudah, jawabannya ke kiri dan ke kanan. Gitu ya? Oke. Jadi tentang gaya tegang tali itu dia akibat tali yang tegang. Arahnya kemana? Selalu menjauhi benda. Kalau kereta ini kita anggap benda, berarti gaya tegang talinya menjauhi kereta. Berarti arahnya ke kanan, ya kan? Kalau keledainya yang kita anggap benda, berarti gaya tegang talinya ke kiri. Nah, gaya tegang tali yang dari kereta maupun gaya tegang tali yang dari keledai nilainya sama besar. Tinggal arahnya kita lihat dari benda mana yang sedang kita tinjau. Jelas ya? Oke, mantap. Kita lanjutin. Dan yang terakhir ada gaya gesek. Gaya gesek ini adalah gaya akibat permukaan yang kasar. Dan gayanya termasuk gaya hambat. Artinya gaya hambat apa? Setiap benda bergerak kemana, pasti ada gaya gesek yang arahnya selalu berlawanan. Selalu berlawanan dengan kecenderungan arah gerak benda. Jadi kalau seandainya kita bawa koper gitu ya, bergerak ke kanan, maka timbul gaya gesek yang arahnya ke kiri. Jadi gampang yang untuk membayangkan gaya gesek ya, selalu berlawanan dengan kecenderungan benda bergerak. Berapa besarnya? Berapa besarnya nanti akan kita bahas insya Allah di pertemuan berikutnya. Jadi kita ketemu hari apa nih? Selasa ya. Insya Allah gaya gesek akan kita bahas hari Kamis. Insya Allah. Oke.
Mantap. Ayo kita coba lanjutin. Kita coba lanjutin pembahasannya tentang hukum Newton. Ini adalah sebagai sebagai batasan utama teman-teman melihat benda itu bergeraknya seperti apa. Maka teman-teman lihatnya dari hukum Newtonnya. Newton ini adalah yang pertama kali merumuskan gerak. Seperti halnya Newton yang pertama kali merumuskan tentang gaya gravitasi. Ketika dia kejatuhan apel ya, dia duduk di pohon apel terus kejatuhan apel. Ya. Untung bukan durian. Nah, maka Newton yang pertama kali merumuskan gaya gravitasi itu, bukan Newton menemukan gaya gravitasi. Kalau Newton menemukan gaya gravitasi pada tahun 1686, pada tahun 1685 nggak ada gaya gravitasi dong. Sebelum ini orang-orang melayang gitu ya. Enggak, Newton merumuskan gaya gravitasi. Jadi gaya gravitasi itu sudah ada sejak dulu ya, sejak bumi diciptakan sudah ada. Nah, bagaimana gerak menurut Newton? Jadi, Newton itu merumuskan keadaan sebuah benda dengan 3 hukum yang sudah tertuliskan di buku Il Principia. Jadi buku ini dikeluarkan tahun 1686 dan gerak yang dia bicarakan itu mencangkup gerak dari benda-benda yang kecil, gitu ya. Benda-benda yang kecil, benda-benda seperti apel gitu ya, debu, sampai benda-benda yang sangat besar seperti alam semesta. Semuanya bergerak dengan perumusan yang seperti Newton bilang. Oke, ada 3 hukum. Hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. 3 hukum ini yang kita pegang kuat-kuat teman-teman untuk menentukan bagaimana benda bergerak. Oke, kita akan coba bahas satu-satu. Tentang hukum Newton, berarti kita mulai dari hukum Newton 1. Hukum Newton 1 itu tentang benda mempertahankan posisinya yang kita sebut sebagai inersia, gitu ya. Maka katanya Newton gimana? Benda diam akan senantiasa tetap diam. Sedangkan benda yang bergerak akan mempertahankan diri dengan bergerak dengan kecepatan tetap. Gitu ya. Itu yang kita tulis dalam jika benda resultan gayanya sama dengan 0. Jadi kalau benda resultan gaya sama dengan 0, dia sekarang posisinya apa? Kalau dia diam, ya udah dia diam terus. Tapi kalau dia bergerak, geraknya GLB. Ingat kan GLB? Kelajuannya konstan. Oh salah, kecepatannya konstan. Nah, contohnya seperti yang teman-teman tahu, teman-teman, sigma F yang sama dengan 0. Maka teman-teman akan mempertahankan diri tetap diam, sedangkan bisnya bergerak maju, gitu kan? Maka teman-teman seperti seakan-akan terjerembab ke belakang. Sebaliknya, ketika teman-teman sedang bergerak maju dengan bisnya, maka teman-teman punya kecepatan yang sama. Tiba-tiba bisnya di-set gitu ya. Maka bisnya akan berhenti. Tapi teman-teman akan mempertahankan diri untuk tetap bergerak ke depan. Sehingga ketika direm, seakan-akan teman-teman itu terlempar ke depan. Seakan-akan seperti itu ya. Nah, yang sudah ada nyata dan itu benar-benar GLB, itu adalah Voyager yang dulu kakak ceritakan ya. Voyager 2. Nah, Voyager 2 ini adalah sebuah wahana antariksa yang dia sudah melaju sejauh 180 juta. Bukan, 180 miliar. Bukan, 180 triliun kilometer. Ya, 180 triliun kilometer. Itu kalau dikonversi sebuah kendaraan biasa, itu butuh bensin berapa liter tuh? Kakak kemarin dari Surabaya bergerak ke Jakarta, naik kereta, menempuh jarak 768 km. Maka perkiraan ketika kereta itu menggunakan bahan bakar, itu habis berapa liter tuh? Kalau dia menempuh jarak sejauh ini, dia butuh bensin berapa liter tuh? Nah, ternyata si pesawat ini atau si wahana antariksa Voyager ini, dia bergerak dengan bahan bakar hukum 1 Newton. Ketika dia bergerak di luar angkasa dengan kelajuan 12 km per detik, maka mesinnya langsung dimatiin aja.
dan dia akan bergerak terus dengan kelajuan yang sama. Sampai saat ini dia sudah jaraknya lebih jauh dibandingkan dengan Pluto. Ya, Pluto itu adalah jarak yang sangat jauh. Ini sudah lebih jauh daripada Pluto. Gitu ya. Jadi dia bergerak dengan hukum 1 Newton. Sigma F sama dengan 0. Benda diam tetap diam. Benda bergerak, maka bendanya bergerak dengan kelajuan konstan. Kita lanjutin di hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton ya, hukum 1 Newton, benda mempertahankan gerak jika sigma F-nya sama dengan berbanding terbalik dengan masanya. Jadi dia akan berbanding terbalik dengan masanya. Kalau masanya besar, percepatannya kecil. Tapi kalau masanya kecil, percepatannya besar. Gitu ya. Ini konsisten dengan pembicaraan tadi. Massa itu menunjukkan tingkat kemalasan sebuah benda untuk berubah posisi, ya kan? Namanya inersia. Inersia itu berarti mempertahankan posisinya. Maka kalau masanya besar, maka dia sangat malas untuk berubah posisinya. Nah, sesuai dengan hukum Newton, persamaannya seperti ini. A sama dengan sigma F per M. Gitu ya. Tapi teman-teman biasanya lebih familiar dengan persamaan sigma F sama dengan M kali A. Enggak masalah. Dengan A adalah percepatan, sigma F itu adalah resultan gayanya. Ingat, resultan gaya ya. Jadi teman-teman harus mempertimbangkan berapa jumlah gaya-gaya yang bekerja. Kalau searah, dijumlah. Kalau berlawan arah, dikurangi. Kalau tegak lurus, pakai aturan kosinus. Gampang ya? Oke, masih kita lanjutin di hukum 3 Newton. Di hukum 3 Newton, pembicaraannya itu tentang aksi reaksi. Ketika sebuah benda memberikan gaya kepada benda lain, maka akan muncul gaya reaksi yang nilainya sama besar namun berlawanan arah. Contohnya seperti ini, roket yang meluncur ke atas. Bagaimana skemanya supaya roket itu meluncur ke atas? Maka roket ini dia mengeluarkan gas, dia mendorong gas. Maka roket ini mendorong gas arahnya kemana? Ke bawah. Itu yang disebut sebagai gaya aksi. Akibat dorongan roket kepada gas arahnya ke bawah, maka gas akan mendorong roket arahnya ke atas. Nah, jadi gaya dorong gas dengan gaya angkat roket ini adalah pasangan gaya aksi reaksi. Nah, pasangan gaya aksi reaksi ini syaratnya ada 3. Yang pertama, nilainya sama besar. Yang kedua, arahnya berlawanan. Dan terjadi hanya untuk 2 benda saja. Contoh di sini ada benda apa saja? Oh, di sini ada gaya dari gas dari roket ke gas. Dari roket mendorong gas, gitu ya? Roket mendorong gas arahnya kemana? Ke bawah. Maka reaksinya adalah gas mendorong roket. Arahnya kemana? Ke atas. Arahnya berlawanan, sama besar, terjadi hanya untuk 2 benda saja. Benda apa saja di sini? Ada roket dan gas. Gas dengan roket. Gitu ya. Ini ketiga hukum Newton ini akan kita pakai untuk membahas tentang permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul pada soal-soal di UTBK. Ayo kita coba lihat-lihat soalnya. Gitu ya. Silahkan dibuka bukunya, halaman berapa ya, kakak lupa ya. Nah, soal yang kakak tampilin ini adalah soal-soal yang ada di buku. Silahkan dibuka modulnya. Ayo kita coba kerjakan soalnya satu-satu ya. Kak mau SS slide sebelumnya. Nanti insya Allah coret-coretan ini akan kakak bagikan ya. Insya Allah ke Alia nanti. Jadi nanti Kak Alia akan bagikan coret-coretannya ke grup ya, insya Allah ya. Oke, jadi teman-teman fokus dengan materi aja. Nanti coret-coretannya akan di-share nanti insya Allah setelah pembelajarannya selesai. Ayo kita coba lihat. Nah tuh. Katanya Kaisar di halaman 333. Silahkan dibuka bukunya. Halaman 333 kita coba latihan soal. Ya. Soal nomor 1. Diketahui ada balok M masanya 7 kilo. Oh, ini adalah massa. Maka kalau ada massa 7 kilo, oh kakak ganti spidol aja. Nah, kalau ada massa 7 kilo,
maka nanti akan timbul gaya berat. Jelas ya? Pertanyaannya adalah berapa besar gaya normal? Pada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Ayo kita coba lihat. Di gambar 1. Gaya normalnya, gaya normal. Ada gaya apa saja dulu? Oh, ada gaya berat. Selain gaya berat, oh ada gaya normal. Ada apa lagi? Nggak ada. Hanya ada 2 gaya ini. Dan bendanya itu diam di atasnya permukaan, diam di atas permukaan meja. Karena dia diam di atas permukaan meja, maka sigma F-nya pasti sama dengan 0. Sesuai dengan hukum 1 Newton. Baru kita tuliskan N min W sama dengan 0. Loh, kenapa kok minus? Ya karena N sama W-nya berlawanan arah. Jadi kita pakai aja yang mana yang positif. Oh, ke atas positif. Kalau N positif, W-nya ke bawah negatif, ya kan? Maka N min W sama dengan 0, maka N-nya sama dengan W. Berarti berapa gaya beratnya? Tinggal dilihat, masanya 7 kilo. Berarti M kali G. Kita masukin ya. 7 kali 10. Oh, gaya normalnya adalah 70 Newton. Jelas ya, gampang ya? Jadi kita cari yang poin 1 itu 70 Newton. Salah, salah. Nah, bisa C, bisa D, bisa E. Maka teman-teman coba langsung lompat ke gambar 3. Gaya normalnya berapa? Di gambar 3, gaya normalnya berapa tuh? Nah, mantap. Gaya normalnya 0. Di sini gaya normalnya 0. Kenapa kok gaya normalnya 0? Ya karena bendanya tidak nempel ke permukaan. Karena bendanya tidak nempel di permukaan, maka gaya normalnya 0. Oh, berarti yang 0. Nah, berarti yang antara C atau yang D, gitu kan? Kita coba uraikan yang nomor 2. Di gambar nomor 2 kita coba uraikan gaya-gaya apa aja yang bekerja. Yang pertama, si benda ini ada gaya berat. Oke, ada gaya berat, arahnya ke bawah. Terus dia nempel di permukaan. Oh, berarti ada gaya normal. Oke, ada gaya normal. Nah, sekarang dilihat untuk gaya F-nya. Yang gaya F ini dia tidak lurus ke sumbu X maupun tidak lurus di sumbu Y. Maka sekarang kita harus uraikan si gaya-gaya ini. Yang pertama, kita uraikan di sumbu X. Oke, kita uraikan di sumbu X. Maka dia diuraikan mendekati sudut 53. Berarti F cos 53 atau F sin 53. F cos 53 atau F sin 53? Tulis di kolom chat. Nah, betul. Jadi yang akan dipakai karena dia diuraikan mendekati 53 pakai cos. Jadi di sumbu X dia adalah F cos 53. Nah, kalau dia diuraikan ke atas, baru dia menjauhi sudut 53. Baru ini pakai F sin 53 ya. F sin 53. Nah, kita akan mencari nilai gaya normal. Gaya normal ini arahnya ke atas. Maka kita gunakan sigma F pada sumbu Y saja. Sigma F pada sumbu Y sama dengan 0. Loh, kenapa kok sigma F Y sama dengan 0? Karena bendanya ini ada di atas permukaan meja. Ya, ya pokoknya ini. Ini saya nggak di-endorse ya. Pokoknya ini bendanya ya. Jadi bendanya ini dia tidak bergerak ke atas seperti ini, gitu kan? Dan dia juga nggak bergerak terjun ke bawah. Dia diam di atasnya permukaan. Jadi sigma FY-nya sama dengan 0. Gitu kan? Nah, maka di sini kita tuliskan apa saja yang ada di sumbu Y. Oh, ada N, positif. Ya. Terus ada F sin 53. Nah, terus ada W yang arahnya ke bawah. Yang ke bawah minus. Min W sama dengan 0. Baru kita pindahin aja yang tidak dicari. Maka N-nya tetap di kiri. W-nya pindah ke kanan jadi positif. F sin 53-nya dipindahin jadi negatif. Ayo kita masukkan angkanya. W-nya berapa? M kali G. M-nya 7 kilo dikali G-nya 10. Dikurangi F-nya bernilai berapa F-nya? 60. Ups. 60 dikalikan sin 53-nya. Sin 53-nya berapa? Sin 53 0,8 atau kalau kita tulis 4/5. Nah, 4/5 nih. Berarti bisa kita sederhanakan 60 dibagi 5. 60 dibagi 5 itu 12. Nah, 12 ya. Nah, maka hasilnya berapa? 70 dikurangi 48. Nah, hasilnya berapa hasilnya? Gaya normalnya adalah 22 Newton.
Jadi untuk soal nomor 1 di buku kalian atau soal nomor 3 di saya, jawabannya yang D. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kita lanjutin ya. Oke. Bahasan kali ini sampai sistem katrol. Iya, betul, sampai katrol insya Allah. Nanti akan kakak munculkan soal katrol nanti. Oke, kita lanjutin di soal berikutnya. Nah, sebentar, ada yang tanya. Kak, kenapa gambar ketiga N-nya sama dengan 0? Karena gaya normal itu gaya akibat sentuhan dengan permukaan. Ini permukaannya kan? Nah, dia menyentuh permukaan enggak? Enggak, karena dia tidak menyentuh permukaan, maka gaya normalnya sama dengan 0. Gitu ya. Ya, di gambar yang ke nomor 3 ini, dia enggak ada gaya normal, tapi dia ada talinya. Jadi, kita bisa mencari gaya tegang talinya. Gitu ya. Jadi, kalau ditanya gaya normalnya, untuk gambar nomor 3, nilainya 0. Gitu ya. Soalnya beda dengan yang di buku. Oh iya, Kak? Oh beda. Oh, kakak salah copy berarti. Salah copy. Kalau di buku apa yang beda? Apa yang beda? Oh, 5 kilogram. Yang ini 5 kilogram. Oh ya sudah, angkanya beda doang ya. Tapi caranya sama ya. Opsinya berarti beda ya nanti opsinya berarti ya. Ya, kakak minta maaf kakak salah ngopi ya. Ya biasalah. Kakak harus ngopi lagi. Nanti kakak akan ngopi lagi ya. Oke, terima kasih. Kita lanjutin di soal nomor 4. Oke, lihat soal nomor 4 di sini juga harusnya soalnya ada di buku juga. Kita coba lihat. Di sini dia bermasa 2,5 kg. Oh, berarti kalau masanya 2,5 kg, berarti gaya beratnya berapa? Oke, berarti kalau masanya 2,5 kg, berarti gaya beratnya M kali G. 2,5 kali 10. Oh, 25 Newton. Langsung ketemu jawaban poin nomor 1. 1 betul. Kalau 1 betul, 3 pasti betul. Oh iya. Saya mohon maaf ya teman-teman ya. Tadi sempat keluar. Alhamdulillah sudah dibantu sama Kak Alia. Terima kasih. Saya juga barusan pindah jaringan. Moga-moga jaringannya lebih lancar. Nanti kalau jaringannya masih ya sudah masuk ya. Oh iya, mohon maaf. Oh, sudah masuk belum? Sudah masuk belum Mika ya? Sudah kedengaran? Ya, Pak, aman. Aman? Aman. Oke, sip. Mantap. Oke, kita lanjutin ya. Jadi, setelah tadi kita tahu ada gaya berat, maka kita harus menguraikan gaya-gaya yang lain. Ada gaya apa lagi? Nah, di sini dia nempel di permukaan. Maka di sini ada gaya normal, gitu kan? Nah, ini gaya normal nih. Terus ada gaya apa lagi? Itu ada tali. Berarti di tali, di situ ada gaya berat. Salah. Di tali itu ada gaya tegang tali. Arahnya kemana? Menjauhi benda. Oh, berarti talinya di sini, berarti gaya tegang talinya arahnya ke kiri atas, sonono. Nah, gitu ya. Maka ini gaya tegang talinya. Oke, di sini ada 3 buah gaya. Maka dari 3 buah gaya ini arahnya kemana? Karena di sini miring, maka kakak akan pakai koordinatnya miring juga ya. Jadi ini di sumbu X, ini di sumbu Y. Nah, ini X, ini Y. Ikuti aja permukaannya. Maka teman-teman melihat bahwasannya nilai T itu searah sumbu X. Nilai gaya N, gaya normalnya, searah sumbu Y. Nah, yang berbeda yang mana? Gaya berat. Dia tidak di sumbu X maupun tidak di sumbu Y. Jadi, gaya beratnya yang kita uraikan.
Ayo kita uraikan gaya beratnya. Dia ada di sumbu Y maupun di sumbu X, gitu kan? Nah, maka 37 derajatnya ada di sini nih. Oke, nggak seberapa kelihatan, sebentar. 37. Nah, 37 ini di sini nih. Maka dia diuraikan mendekati sudut 37. Berarti di sini pakai cos. W cos 37. Sedangkan yang ke arah sumbu Y, dia diuraikan menjauhi sudut 37. Berarti pakai sin. W sin 37. Gitu ya. Maka dari sini kita bisa menuliskan persamaan pada sumbu X dan persamaan pada sumbu Y. Yang ditanya apa? Gaya tegang tali. Gaya tegang tali itu ada pada sumbu X. Jadi kita bisa menuliskan pada sumbu X sigma F-nya sama dengan 0. Loh kok tahu? Ya karena dia sedang diam. Ya, karena dia sedang diam, sigma F-nya sama dengan 0. Kita tuliskan ada T yang nilainya positif dan yang nilainya negatif ada W sin 37 sama dengan 0. Kita pindahkan ke kanan. Maka T sama dengan W sin 37. Kita masukkan W-nya nilainya 25. Mantap. Sin 37. 3/5. Nah, kita sederhanakan angkanya. 25 dibagi 5 hasilnya 5. Maka kita kalikan 5 kali 3. Gaya tegang talinya adalah 15 newton. Ya. Jadi kalau poin 1 betul, poin 3 otomatis betul. Untuk tipe pengerjaan dengan tipenya UTBK. Gitu ya. Oke, 1 dan 2 betul. 1 dan 3 betul. Poin 2 gimana poin 2? Poin 2, gaya geseknya sama dengan 0. Betul atau salah? Gaya geseknya sama dengan 0. Betul. Gaya geseknya sama dengan 0. Kenapa? Karena lantainya licin. Oke, pertanyaan kakak. Seandainya lantainya kasar, kira-kira gaya geseknya 0 atau tidak 0? Tulis di kolom chat. Kalau seandainya lantainya kasar, gaya geseknya 0 atau tidak 0? Kalau seandainya lantainya kasar, gaya geseknya 0 atau tidak 0? Tulis di kolom chat. Oh, tidak. Kalau kasusnya seperti ini, teman-teman. Kalau kasusnya seperti ini, gaya geseknya tetap 0. Kenapa? Yang mempertahankan diri dia tetap diam itu adalah gaya tegang tali. Gitu ya. Jadi karena ada gaya tegang tali ini, bendanya sudah diam. Jadi dia tidak cenderung bergerak kemana-mana. Jadi walaupun ini kasar ya, walaupun ini kasar, tapi ada gaya tegang tali yang sedang tegang di situ, maka bendanya diam karena ada gaya tegang tali. Baru kalau gaya tegang tali ini kita putus, cedus gitu ya, dan bendanya ini sedang diam, baru itu ada gaya geseknya. Jelas ya? Untuk kasus ini gaya tegang talinya 0, jadi poin 2 betul. Poin 4. Nah, poin 4 kita tuliskan sigma F pada sumbu Y sama dengan 0. Ada gaya apa aja di sumbu Y? Ada N dan ada W cos 37. Sama dengan 0, berarti kita bisa menuliskan N sama dengan W cos 37. Kita masukkan W-nya 25, cos 37, 4/5. Nah, kita bisa sederhanakan. Maka 25 dibagi 5, 5. Sehingga 5 kali 4, N-nya sama dengan 20 Newton. Nah, poin 4 juga betul. 1, 2, 3, 4. Jawabannya yang teman-teman hafal nggak kalau jawabannya seperti ini? 1, 2, 3, 4. Jawabannya apa? Yang E, Kak. Yang E. Nah, yang E ya. Kakak kemarin di kelas sebelah masih ada yang bingung cara menjawabnya. Kemarin di kelas sebelah masih bingung. Ini jawabnya gimana, Kak? Yang dianggap salah bukan? Yang mana yang benar? Jadi kalau A itu kalau yang benar 1, 2, dan 3. Gitu ya. Kalau B itu 1 dan 3. Kalau C itu 2 dan 4. Kalau D itu 4 saja. Kalau E itu semuanya 1, 2, 3, dan 4. Gitu ya cara jawabnya ya. Ini usahakan teman-teman hafal. Tapi seandainya teman-teman nggak hafal, teman-teman bisa mengklik tombol bantuan. Jadi nanti diklik tombol bantuan, itu nanti akan muncul opsi untuk menjawab soal yang seperti ini. Oh, 1, 2, 3, jawabannya A. Bukan untuk menjawab soalnya caranya bagaimana, tapi kalau sudah ada jawabannya, cara milih opsinya yang mana, gitu ya. Oke, mantap. Benar semua jawabannya yang E. Kita coba lanjutkan ke soal nomor 5. Nah, ini baru masuk katrol. Nah, kita coba lihat katrolnya. Berikut adalah sistem katrol dan ditanyakan adalah berapa
salah. Berapa gaya normal? Pertanyaannya adalah berapa gaya normal pada benda B? Berapa gaya normal pada benda B? Oke, maka ada yang tanya nih, Abrina, kenapa gaya tegang tali itu pada sumbu X, Kak? Karena kita menulis sumbu X-nya, Kakak balik lagi ya, mohon maaf ya. Di sini pada sumbu X, di sini itu adalah sumbu yang sesuai dengan permukaannya. Jadi kebetulan di sini Kakak ambil sumbu X-nya itu yang sejajar permukaan, sumbu Y itu yang tegak lurus dengan permukaannya. Nah, di sini dia pas di sumbu X. Gitu ya. Oke. Kak, kalau di sumbu X itu sin, kalau sumbu Y itu cos ya? Atau bisa berubah? Sangat bisa berubah. Siapa namanya? Afid. Tergantung sudutnya. Sangat tergantung sudutnya. Jadi kalau sudutnya yang diketahui dia nempel di Y, dia bisa saja sumbu Y-nya nanti pakai sumbu Y-nya dia pakai cos. Gitu ya. Contohnya, mohon maaf di sini soal waktunya sudah mepet, jadi mungkin jawaban untuk Afid seperti itu aja ya. Kakak nggak bisa menjelaskan lebih lanjut karena waktunya sudah mau habis. Kita mau bahas soal yang ini aja tadi. Oke. Maka bagaimana cara mengerjakannya di soal nomor 5 ini? Tentukan dulu, dia hukum 1 Newton atau hukum 2 Newton? Hukum 1 Newton atau hukum 2 Newton? Coba dilihat sistemnya. Sigma F sama dengan 0 atau sigma F sama dengan M kali A. Tulis di kolom chat. Nah, hukum 1 Newton atau hukum 2 Newton? Hukum 1 Newton, teman-teman. Hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0. Kenapa? Karena ditanya gaya normal. Karena ditanya gaya normal. Artinya apa? Bendanya harus nempel ke permukaan. Kalau sigma F-nya nggak sama dengan 0, berarti bendanya ini gerak ke atas dong. Nggak jadi nempel ya kan? Oke, maka sekarang ayo kita coba uraikan gaya-gaya apa saja yang bekerja pada benda B maupun yang bekerja pada benda A. Di benda B dia ada gaya berat. Ya kan? Masanya benda B berapa masanya benda B? 7 kilo. Ini MB. Maka berapa gaya beratnya? Langsung kakak tulis 70 Newton. Gitu aja ya. Nah, sekarang di benda A ada gaya berapa? Oh, di sini ada massa benda A. Maka ada gaya berat. Berapa masanya? 3 kilo MA. Maka kalau masanya 3 kilo, gaya beratnya 30 Newton. Stop dulu di A. Maka lihat, A-nya ini dia diam. Karena dia diam, pasti ada gaya tegang tali yang menahan si benda A. Berapa gaya tegang talinya? Nah, berarti gaya tegang talinya harus sama dong di sini. Berarti gaya tegang talinya berapa? Ya sudah, gaya tegang talinya juga sama, 30 Newton. Jelas sampai sini teman-teman? Nah, lihat. Tali yang ini adalah tali yang sama dengan yang ini. Tali yang ini, tali yang menahan benda A, ini ada tali yang sama dengan yang nempel di tanah ini. Maka gaya tegang talinya juga sama. Berapa gaya tegang talinya? Ya sama-sama 30. Oke, sama-sama 30 Newton. Maka pertanyaannya berapa gaya tegang tali yang ada di sini teman-teman? Nah, ini gaya tegang talinya berapa nih di sini nih? Gaya tegang talinya berapa? Ya dia sama dengan 2 besar gaya tegang tali yang di bawahnya sini. Jadi kalau kakak gambarin nih, di katrol yang ini katrolnya. Nah ini katrolnya, dia ditarik oleh 2 buah gaya tegang tali. Ke bawah 1 nilainya 30. Terus di sebelah kiri juga gaya tegang nilainya 30. Maka gaya tegang tali yang ke atas itu harus bisa menanggulangi 2 gaya tegang tali di bawahnya. Berarti berapa gaya tegang talinya? Berarti 2 kali 30, 60 Newton. Gitu ya. Nah, gaya tegang tali 60 Newton ini adalah gaya tegang tali yang ada pada sini. Gitu ya. Sehingga di benda B, kita coba gambarkan di benda B. Di benda B dia ada 2 gaya yang berpengaruh. Yang pertama adalah gaya berat sebesar 70, gaya tegang tali sebesar 60. Gitu ya. Maka berapa besar gaya normalnya? Ya sudah, gaya normalnya ke atas. Nah, maka pakai hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0, N ditambah T min W sama dengan 0, maka N sama dengan W minus T. W-nya berapa tadi? W-nya 70 Newton, T-nya 60. Oh, berarti N-nya sama dengan 10 Newton. Jawabannya yang A.
Gitu ya. Oke. Oke, kakak mau membacakan pertanyaan dari Aji. Kak, T1 yang kiri arahnya nggak ke atas ya kak? Yang ini. Yang T1 yang kiri ini ya. Ini arahnya ke atas atau ke bawah? Tergantung di mana bendanya. Kalau yang A ini, T-nya arahnya ke atas. Jelas ya? Karena yang kita tinjau adalah si benda A. T-nya ke atas. Kalau yang ini, T-nya arahnya kemana? Ke atas. Kalau yang kita tinjau adalah si lantai. Nah, kenapa ini kakak tuliskan ke bawah? Karena yang kakak tinjau sekarang adalah katrolnya. Lihat di sini katrol ya. Maka gaya tegang tali arahnya selalu menjauhi bendanya. Di kanannya ada tali berarti arahnya ke bawah. Di kirinya ada tali arahnya ke bawah juga. Di atasnya ada tali arahnya ke atas. Gitu ya. Jadi tergantung ke arah mana talinya. Nah, teman-teman juga lihat ini arahnya gaya tegang talinya ke atas. Maka di sini gaya tegang talinya kemana? Ya ke atas. Karena kakak meninjau benda B. Di benda B ini ada tali. Maka arah gaya tegang talinya selalu menjauhi benda. Maka gaya tegang talinya arahnya juga ke atas. Gitu teman-teman. Ya, waduh baru 3 soal yang kita bahas ya. Padahal soalnya masih ada banyak. Insya Allah nanti coret-coretan ini insya Allah akan kakak share ke Kak Alia sehingga teman-teman bisa melanjutkan belajarnya. Di buku sudah ada soal banyak, coba silahkan dilanjutkan ya. Ya, sudah mumet. Jangan bingung teman-teman, jangan bingung karena teman-teman pada pembahasan kali ini teman-teman hanya perlu untuk menguraikan gaya-gaya yang bekerja saja dan menuliskan hukum Newton yang bekerja. Gitu aja ya teman-teman ya. Kakak ingatkan teman-teman sudah bisa mengerjakan soal rekomendasi, silahkan dibuka aplikasinya, buka menu tryout-nya, di situ ada soal rekomendasi pada berbagai mapel. Silahkan dikerjakan. Waktunya 1 pekan ya, dan insya Allah nanti juga ada ambis recharge, nanti jadwalnya akan menyusul, nanti teman-teman silahkan untuk mengikuti ambis recharge karena ada informasi yang sangat penting yang akan disampaikan oleh Kak Rin gitu ya. Oke, kakak mohon maaf kalau penjelasannya tadi agak terkendala jaringan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Majid atas materi hari ini. Kita break dulu ya teman-teman sampai jam 16.40 dan kita lanjut ke sesi kedua untuk mata pelajaran matematika. Terima kasih.